Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya telah mengambil video untuk penggunaan filler. Filler ini 6 nozzle, tapi itu tuh baru sekilas, belum kepada instalasi dan koordinasinya dengan pompa dan komponen-komponen live. Ini saya jelaskan kembali, ini adalah satuan waktu dalam milisecond. Mengaturnya ditekan ini untuk menambah, dan ini untuk mengurangi. Nanti waktunya diatur sesuai dengan keperluan sampai target pengisian tercapai. Nah, nanti ketika 20 kita coba dia belum penuh, ya silahkan tambahkan, karena ini sifatnya hanya penskalaan. Lalu nozzle, karena botolnya, mulut botol terutama itu beragam. Kalau yang untuk yang besar bisa saja mengganti nozzle dengan yang lebih besar untuk waktu pengisian yang lebih cepat. Tapi untuk botol dengan mulut yang kecil, nozzle-nya juga kecil. Nah, nozzle ini dipakai untuk botol yang besar boleh saja, tapi kalau ingin mengganti dengan nozzle yang lebih besar, ini menggantinya mudah, tinggal putar, ganti dengan mulut yang besar. Nah, nanti ketinggiannya sesuaikan. Nah, jadi mudah, menggantinya mudah. Nozzle besar tidak bisa digunakan untuk botol yang kecil, tetapi nozzle kecil bisa digunakan untuk mulut botol yang besar. Jadi dalam video kali ini saya buat aja yang kecil, nozzle-nya kecil untuk botol yang kecil. Nah, ini perlu penyesuaian filling dari operasi atau operator sampai dia pas, dia masuk. Setelah itu dia naik. Jadi untuk yang kecil ini ada tambahan untuk memastikan dia sejajar dengan nozzle. Sedangkan untuk yang kepalanya yang lebih besar, kita gunakan nozzle kecil juga bisa. Dan itu tuh ya pastilah tidak akan ada masalah. Oke, selanjutnya ini adalah pompa 6W. Pompa 6W ini terdiri dari 6 pompa sebetulnya yang diintegrasikan di satu tempat. Penomoran ini pompa 1, pompa 2, pompa 1, pompa 2, pompa 3, pompa 4, pompa 5, pompa 6. Ini adalah untuk speed, mengatur kecepatan. Bila diputar ke kiri, dia akan mati. Jadi ini nanti kita set mungkin 90% semua. Nah, instalasi listriknya untuk pompa itu dihubungkan ke filler. Jadi sudah disediakan stop kontak yang ada di belakang filler. Ini adalah untuk pompa. Jadi dicolok kemari pompa. Kita coba hidupin filler, pompanya akan on. Pompanya nanti akan terlihat on. Jadi mana yang on nanti ini akan terlihat. Ini kita matikan 2, misalkan ini 2 mati, 4 yang lain on. Ini on semua.
ini pompa. Selanjutnya instalasinya nanti kabel selang sebetulnya boleh disesuaikan dengan keperluan, tapi untuk pengetesan ini saya buat panjang. Penomoran pompa di filler ini 1 2 3 4 5 6, sedangkan di pompa 1 2 3 4 5 6. Di sini nanti kalau ini di belakang, ini depan, penomoran 1 2 3 4 5 6. Nah, kenapa kita harus memberikan penomoran? Karena nanti dalam pengisian bisa saja ada beberapa botol yang volumenya belum tercapai, atau salah satu botol volumenya ketinggian misalkan. Nah, tinggal mengatur setelah kita tes botol-botol nomor berapa saja yang tinggi levelnya, kurangi speed pompa dengan nomor yang sesuai. Jadi memang perlu dilakukan uji coba pertama kali. Nanti sebelum dijalankan, lakukan dulu uji coba. Speed pompa yang cocok berapa sehingga levelnya sama, lalu waktu yang diperlukan oleh filler berapa untuk botol tertentu. Sekali saja dilakukan setting itu, selanjutnya tinggal pakai. Jadi ini nanti pompa nomor 1 dihubungkan ke filler nomor 1, jalur filler nomor 1. Pompa 2 dihubungkan ke jalur filler 2 dan seterusnya. Jadi itu adalah pompa. Selanjutnya pompa ini nanti akan dihubungkan ke tank auto level. Ini tank auto level. Ini adalah input pompa. Input. Jadi ini ada 6 input dari pompa. Ini keran-keran masing-masing. Ini tang auto level ada 6. Yang di atas ini hubungkan kemari masing-masing 1 2 3 4 5 6. Jadi ini ada 6. Ada 6 saluran keluar, masing-masing nanti dihubungkan. Kalau ada yang bocor, atau airnya airnya merembes, ya tinggal dikasih klem atau ditambahkan isolasi. Nah, tang auto level itu dilengkapi dengan pompa. Ini pompa bekerja sesuai dengan tinggi level. Jadi pompa ini mengalirkan cairan dari tang utama atau tangki utama ke tangki distribusi. Apabila dia levelnya nanti turun, pompa akan otomatis bekerja. Dan bila mencapai level tertentu, pompa ini akan berhenti. Tujuannya adalah kita harus membuat level cairan di dalam tangki distribusi ini tidak boleh berfluktuasi terlalu jauh. Jadi kita pertahankan isinya sekitar 80 atau 75% dari ketinggian tangki ini. Jadi kosong dia isi sendiri, penuh dia berhenti sendiri. Nah, sedangkan instalasi untuk pompa ini powernya langsung dihubungkan ke listrik PLN. Jadi tidak ada hubungan dengan filler, ada hubungan dengan mesin filling. Jadi ini dia bekerja sendiri. Kita ini dia jalan. Nanti bila level air naik, dia akan berhenti. Level air turun, dia on lagi.
naik lagi dia akan berhenti. Jadi tinggi air dalam tangki ini nanti akan dipertahankan. Nah, ini nanti dipasang di pojok ini, sudah disediakan ini baut-bautnya. Nanti akan saya install untuk pengujian. Jadi ditaruh di sini. Apabila tangnya kosong dia jalan, tangnya penuh dia berhenti. Itu adalah tang auto level atau tangki auto level. Nah, ini sebetulnya outputnya ada 7, 6 untuk pompa, 1 untuk menguras, untuk membersihkan atau untuk mengganti cairan. Bisa dikeluarkan melalui ini dikasih keran output. Silahkan gunakan bila perlu untuk mengosongkan. Bisa saja kita akan mengganti cairan dan sebagainya. Jadi saya coba pasang instalasi dulu. Ini dipasangkan masing-masing. Ini sudah sesuai urutannya. Setelah ini kenceng, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi setelah dipasang satu-satu, kira-kira hasilnya seperti ini. Usahakan nanti tidak ada yang bocor. Kalau bocor mungkin bisa dikasih klem atau ya bisa diatasi. Tapi ini setelah dites, ini dari kasih air sedikit, tidak bocor. Lalu kita hidupkan ini kita lihat ini permukaannya masih goyang. Jadi udah penuh dia berhenti. Jadi ini setelah penuh dia berhenti. Nanti akan dikasih threshold kira-kira 2 cm untuk mencegah pompanya on off. Ini kan sekarang on off dulu karena permukaan airnya bergerak. Tapi tidak apa-apa, intinya auto levelnya sudah bekerja. Jadi ini udah kita pasang semua selangnya, tapi sepertinya salah satu pompa, ini pompa 5 masalah dalam pengetesan, nanti akan diganti pompanya sampai jalan. Tapi untuk melihat kerja yang lain, kita coba tes. Ini tadi kita set semua di tengah, kita set seperti ini dulu, nanti mana yang lebih kita kurangi. Kita coba ini di set di 25 satuan, kita lihat. Nah, di sini kan terlihat pompa 1 ini terlalu tinggi, yang lain isinya sama, yang satu lebih. Nah, untuk mengatasi pompa 1 kita kurangi dikit sampai dia pas. Kita coba lagi. Ini dilakukan hanya sekali untuk mendapatkan jumlah yang sama. Sorry, ini tempat saya letak. Itulah kira-kira. Jadi isinya udah sama, paling perbedaan di bawah 5%. Ini yang aktif 5, yang satu ini pompanya mungkin ada yang lepas, nanti akan saya cek lagi. Ini isinya pertama, kita coba beberapa kali.
Dia kalau enggak pas dia enggak akan isi. Ya balik. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau kurang ini nanti bisa ditambah skalanya 26, 27, 30 atau berapa lah untuk botol tertentu, tinggal dicatat. Tapi sekarang ini untuk 5 botol ini udah sama. Ini yang satu, nanti setelah ambil video ini akan saya betulkan. Udah konsisten semua, baru produknya dikirim. Jadi saya rasa nggak apa-apa terlambat sehari. Yang penting alatnya bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, daripada buru-buru nanti masalah jaraknya jauh. Ini perlu feeling juga sampai terbiasa. Ini udah pas. Dari 4 kali 5 kali percobaan ini isinya konsisten sama semua. Jadi untuk pengujian pengisian saya rasa cukup segitu. Tinggal saya nanti akan atasi ini satu pompa, saya nggak tahu macetnya di mana, nanti teknisi akan cek. Ini kabelnya kita udah buat panjang, jadi bisa sampai di lantai sesuai dengan namanya foot, jadi harus dioperasikan dengan kaki. Sekarang foot saya operasikan dengan tangan, itu menyalahi aturan. Sekali lagi kita tes. Masih sama. Jadi sekian saja videonya kali ini. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita lanjutkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.